Halo Kak Ucang, ketemu kembali. Jadi untuk cetak halaman berikutnya besok khusus Super Bowl itu akan tampil covernya adalah kesuksesan Manchester United lolos ke Liga Champions Eropa. Di pertandingan terakhir dia mengalahkan tuan rumah Leicester City 2-0. Baca ulasannya lengkap di Tribun Cetak besok. Oke. Jangan lupa PSM ya, halaman PSM halaman 16 itu akan mengisahkan sosok pemain yang selalu tampil sebagai super sub ya pada saat PSM menjadi juara pada tahun 2000. Baca selengkapnya di halaman PSM. Aku PSM. Yes, Aksa. Apa besok liputan politik? Halo Tribuners. Besok seperti biasa masih seputar Pilwali Makassar terkait dukungan parpol, rencana deklarasi kandidat, terus masih soal Musda Golkar Sulsel. Kalau kemarin calon ketua yang bertolak, sekarang sekretaris di DPD 2 pemilik suara yang bertolak. Selengkapnya baca besok. Yo. Halo Tribuners, saya Mahyudin, redaktor kota di Tribun Timur. Untuk edisi besok kita akan mengulas soal hewan ternak kurban. Jadi sehingga saat ini pemerintah provinsi menjamin stok kita mencapai 10.000 sapi, begitu juga kami dengan 70.000 sapi dan 10.000 kambing. Kita di panitia dan seluruh penerima diharapkan menerapkan protokol kesehatan baik pada diri sendiri maupun pada daging yang akan dibagikan. Salah satu contoh protokol kesehatan terhadap daging adalah memisahkan jeroan merah, hati, paru-paru dan sebagainya dengan jeroan hijau. Jeroan hijau saya kurang paham yang mana. Terus pembagiannya hindari perkumpulan warga. Ini pernyataan ini saya sampaikan termasuk mengingatkan saya supaya tidak terlalu tidak ikut mengambil daging di tempat pembagiannya di hari H, karena bisa ditunda besoknya atau lusanya. Di rubrik lain di komunitas kita bahas soal salah satunya adalah konsisten. Jadi PKK Sulsel sudah 3 pekan ini, Ketua Ibu Lis F. Nurdin sudah 3 pekan ini berorasi di jalan naik mobil pickup mengimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan. Siap. Sekian. Ya, Meke. Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Mike atau yang biasa editor halaman ekonomi dan bisnis. Untuk edisi cetak besok kita ada beberapa berita yang menarik untuk disimak, untuk diulas singkat malam ini. Pertama adalah sebuah desa yang cukup terpencil di daerah Sulawesi Barat, Desa Pupuring, kini telah dialiri listrik oleh pihak PLN. Sebanyak 400 rumah yang berada di Desa Pupuring di Sulawesi Barat ini sudah bisa menikmati layanan listrik yang dibuat oleh PLN. Kemudian berita lain itu ada di halaman Ekobis, di halaman 3 besok juga terkait keputusan pihak maskapai Lion Air yang menghadirkan klinik
menghadirkan klinik untuk rapid test bagi calon penumpang di Kota Makassar, ada 2 klinik, kemudian di perbatasan Maros Makassar ada 2 klinik juga. Ini semata-mata dilakukan agar mempermudah calon penumpang Lion Air untuk mendapatkan surat keterangan yang merupakan persyaratan utama sebelum terbang. Selengkapnya simak halaman cetak edisi Tribun Timur Selasa 28 Juli besok. Ayo makan soto. Tribuners, apa lagi? Penasaran kan? Jadi besok kita akan mengingatkan kembali kepada pembaca setiap Tribun Timur cetak bahwa angka psikologis kumulatif kasus positif corona di Indonesia sudah mencapai 100.000 lebih. Jadi hingga 27 Juli 2020 sudah 100.303 orang Indonesia yang terjangkit COVID-19. Angka ini sesuai yang diprediksi oleh Badan Intelijen Negara BIN sejak awal April lalu. Jadi sejak awal April itu BIN sudah memprediksi bahwa akhir Juli nanti kasus positif di Indonesia akan mencapai 100.000 lebih, dan itu sudah ternyata terbukti. Jadi dengan adanya data ini menunjukkan bahwa beberapa prediksi BIN terkait kasus corona di Indonesia benar. Itu yang antara lainnya tentang perkembangan di Sulsel, bahwa pemerintah Kota Makassar memutuskan memperpanjang pengetatan perbatasan. Jadi kalau pengetatan perbatasan sejak 13 Juli lalu seharusnya sudah berakhir 27 Juli karena hanya berlaku 14 hari, itu ternyata diperpanjang sampai Hari Raya Idul Adha 31 Juli. Jadi warga yang setiap hari melintas di Makassar, dari Maros ke Makassar, dari Pulau ke Makassar, dari Takalar ke Makassar, maupun dari daerah lain ke Makassar, ya harus siap-siap diperiksa dengan ketat lagi di perbatasan. Jadi hal lain ya saya kira beberapa ada 3 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan akan Lebaran Idul Adha di Masambah di lokasi bencana banjir bandang. Dan yang lebih menarik lagi adalah Tribun Timur akan menjelaskan siapa-siapa saja liga favorit dunia yang sudah pasti masuk Liga Champions. Silakan Liga Inggris, Bundesliga, Liga Spanyol, Liga Jerman, itu bisa Anda lihat besok. Kalau Anda penasaran siapa yang akan jadi juara di liga-liga bergensi itu, Liga Italia apa segala macam, silakan baca Tribun Timur. Oke, terima Lengkap dan kasih. gratisnya. Keren Tribun Timur.